keseimbangan pada dua sisi ya. Jadi saya mau mulai gini nih. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pasti dengan maksud yang precise. Nah, kenapa saya pakai kata precise? Karena pasti presisi, pasti detail. Jadi nggak mungkin kayak kita ya, kadangkala nggak sempurna, yang bikin sesuatu itu asal jadi. Ini pasti nggak, ini pasti bikin sesuatu itu dengan precise, termasuk dengan membuat sesuatu yang berkubu-kubu. Ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, ada dualitas atau ada dualisme. Nah, dualisme ini diciptakan itu bukan untuk memilih mana yang lebih baik di antara yang satu. Itu yang suka saya gemes banget ya, kadang-kadang orang tuh kalau udah milih satu berarti yang lainnya itu salah. Jadi kemarin juga kan sempat ngobrol sama Alwin. Alwin ada nggak di sini? Oh, ada ya itu ya. Sempat ngobrol sama Alwin kan ngomongin, saya betapa gemesnya ngelihat orang-orang yang bahwa yang bagus itu growth mindset. Karena lawannya fixed mindset. Dia seolah-olah yang benar itu yang growth, yang fix itu salah. Atau yang nanti misalkan ada, pokoknya tiap ada dualitas itu kalau kita udah milih yang satu, maka yang satu lain itu seolah-olah salah. Nah, padahal nggak kayak gitu. Dari dulu itu dua-duanya juga pasti mengandung kebaikan. Dua-duanya mengandung kebaikan yang dua-duanya memang harus kita kontrol. Jadi kalau berlebihan di salah satu, maka akan menyebabkan sesuatu terjadi pada diri kita. Nah, itu yang penting. Saya akan mulai dengan kisah di Jazirah Arab dulu ya, zaman sirahnya sahabat Rasul namanya Ali bin Abi Thalib, karena ini penting. Dan nanti juga saya akan sharing tentang cerita penelitiannya Henry Tajfel ya sama Peter Pettigrew. Henry Tajfel ini orang Yahudi yang keluarganya tuh berhasil lolos dari itu tadi ya serangan Nazi itu loh. Saya mulai dari kisah Ali dulu. Ini ada di Tarikh Al-Bidayah wa Nihayah, termasuk kitabnya yang sangat populer untuk membaca sirah atau sejarah. Jadi Ali ini jadi diangkat jadi khalifah, dan home base pemerintahannya tuh di Kufah ya, bukan di Madinah tapi di Kufah. Nah, lagi ngehits banget di Kufah itu sebuah hadis yang menjadikan seolah-olah lawannya dari hadis ini itu haram. Jadinya gini, ada hadisnya tuh bilang gini, la tasrob ko iman, janganlah minum sambil berdiri. Jadinya membuat hadis itu seolah-olah yang minum sambil berdiri itu adalah orang-orang yang terlaknat dan haram. Jadi minum sambil berdiri itu perilaku yang haram gitu. Nah, itu tuh jadi kalau tiap ada yang berdiri tuh dihardik, hampir dihukum cambuk gitu ya, seolah-olah itu tuh haram banget. Lalu melihat Ali itu, Ali bilang gini, wah ini nggak beres nih, saya akan ke tengah kota. Jadi beliau itu ke tengah kota, Ali ke tengah kota, terus tengah kota Kufah, terus bilang gini, oi kumpul. Nah, orang-orang pada kumpul semua, terus dengan demonstratif beliau minum sambil berdiri. Aduh, itu luar biasa. Dan ketika itu kan minum sambil berdiri di tengah kota Kufah, orang-orang warganya pada kumpul, secara demonstratif itu pada kaget semua. Hah? Langsung, kok bisa-bisanya khalifah, sahabat Rasul yang mulia ini minum sambil berdiri gitu. Terus akhirnya Ali bilang gini, sesungguhnya aku menemani Rasul ketika aku sangat kecil. Sesungguhnya ini pun pernah diriwayatkan oleh Abu Darda, oleh Aisyah radhiyallahu an, dan oleh Ibnu Abbas katanya. Hadis yang bilang bahwa yasrobu, jadi Rasul itu yasrobu, minum qa'iman wa qa'idan. Minum sambil duduk dan juga berdiri gitu. Jadi pernah di satu sisi, di satu waktu Rasul juga pernah minum, bahkan makan sambil berdiri. Tapi ada situasi khusus gitu. Jadi nah, maksudnya bukan saya ingin menganjurkan bahwa boleh loh minum sambil berdiri, bukan. Anjurannya minumnya sambil duduk. Tapi jangan sampai, nah ini dia, kata-kata Ali itu gini, tapi jangan sampai pro-nya kita, mendukungnya kita ke minum yang duduk itu, membuat kita menjadikan minum yang sambil berdiri itu sesuatu yang haram, sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang harus kita hukum. Jangan. Jadi jangan sampai kesukaan kita terhadap satu bagian
membuat kita tidak adil terhadap bagian yang lain. Itu kata Ali. Mudah-mudahan ini sampai sini jelas ya. Jadi jangan sampai kita karena pro sama sesuatu, sampai sama yang kontra itu mencaci maki dan menganggap itu seseorang yang jahat. Saya ingat banget pas Pilpres itu ya, aduh, luar biasa pusing ya. Yang pendukung Jokowi itu mikir bahwa Prabowo dan pendukungnya itu penjahat gitu ya, sampai segitunya gitu pada dualisme itu. Atau sebaliknya, yang Prabowo itu menganggap yang dukung Jokowi dan Jokowinya itu penjahat, padahal kan nggak gitu. Ya, itu yang harus diwaspadai. Nah, ini juga masuk ke ceritanya Henry Tajfel. Tajfel juga mikir, kenapa sih orang bisa sebegitu bencinya terhadap sesuatu yang dianggap beda sama dia, sesuatu yang dianggap bukan sisinya yang dia pilih. Ya, sampai sini kebayang ya? Kok orang tuh sampai memperlakukan secara berbeda sesuatu atau seseorang yang memilih sisi yang berbeda dari kita? Apa yang menyebabkan seperti itu? Gitu. Nah, Tajfel mulai meneliti. Nah, penelitiannya bagus banget. Jadi, dan saya amazed banget. Jadi, saya sangat mencintai psikologi sosial itu karena eksperimen-eksperimen dahsyatnya itu ya. Salah satunya yang dilakukan sama Tajfel itu. Eksperimen yang kalau teman-teman googling, gampang banget di googlingnya, namanya minimal group paradigm. Minimal group paradigm atau paradigma grup yang seminimal mungkin. Jadi saya pernah bikin eksperimen ini waktu masih ngajar di UPI ini. Mungkin ada yang saya ajar waktu itu yang saya eksperimenin ya. Waktu itu saya ngasih eksperimen simple. Jadi ada 2 kelompok yang saya kasih koin masing-masing, itu selalu ngeflip koin. Flip koin, dia dapat kira-kira angka atau gambar. Angka-angka dan gambar-gambar. Oke, terus si angka dan gambar ini diminta untuk ngasih nilai ke satu sama lain. Kalau ngasih nilai ke kelompoknya berapa, kalau ngasih nilai ke orang lain berapa. Nah, ini yang paling lucu. Ini kesimpulan penelitiannya. Ketika diminta ngasih nilai untuk dia dan kelompoknya, atau orang yang berada dalam kelompoknya, dia selalu ngasih nilai itu bagus atau lebih tinggi. Tapi kalau diminta untuk ngasih nilai ke orang lain, ke kelompok lain, itu pasti lebih rendah dari ngasih nilai ke kelompoknya. Jadi kalau aku ngasih nilai ke teman di kelompok aku tuh ngasih nilainya 8, ke kelompok lain itu 6. Terus saya kasih tahu di kelas. Ini kelasnya angkatan 2000 berapa ya waktu itu? Saya ngajar angkatan 2012 berarti ya. Dan mereka tuh amazed pas saya bilang gini, sadar nggak kalian bahwa kalian itu cuma dibagi berdasarkan flipping coin. Yang sekelompok kalian itu belum tentu lebih baik daripada yang kelompok lain. Kenapa kalian kok ngasih nilainya lebih rendah kelompok lain? Pada kaget mereka. Iya juga ya. Kebayang nggak teman-teman? Itu ajaibnya eksperimennya dari Tajfel. Maka Tajfel bilang, bahkan kita dibagi kelompok sesepele apapun, maka kita akan cenderung mendiskriminasi orang lain. Namanya minimal group paradigm. Oh, ternyata ini alamiah, kata si Tajfel. Kita memang alamiahnya akan memperlakukan orang-orang yang berbeda sisi dengan kita, berbeda kelompok dengan kita, ya karena nggak ada alasannya, ya karena mereka beda aja, gitu. Kebayang ya? Dan temuan keduanya yang lebih menarik. Jadi temuan pertamanya itu, temuan keduanya lebih menarik. Walaupun kita memperlakukan orang lain secara berbeda, tapi kita nggak mau kelihatan memperlakukan orang secara berbeda. Jadi kita menyembunyikan prasangka dan diskriminasi kita ke orang lain. Taunya dari mana? Ya, alih-alih kita ngasih nilai 8 untuk kita dan 2 untuk kelompok lain, kita lebih milih nilai-nilai yang lebih tipis-tipis selisihnya. Jadi kalau aku ngasih nilai ke kelompok aku 8, maka aku akan ngasih nilai ke kelompok orang lain jangan 4, tapi yang deket-deket 8. Berapa? 7. Itu luar biasa kamuflasenya. Jadi kita tuh cenderung mendiskriminasi orang lain, tapi di satu sisi kita nggak mau disebut mendiskriminasi orang lain. Dan kita makin galak kalau disebut mendiskriminasi orang lain. Maka kalau kita dibilang, kamu mendiskriminasi, memperlakukan aku secara beda, kita tuh ngambek dan malah makin membuat diskriminasi baru. Itu hati-hati. Makanya jangan sampai kita mengkotak-kotakan orang berdasarkan kelompok. Itu bahaya banget. Tapi kata Tajfel ternyata alamiah ya Kang ya. Emang iya ternyata alamiah. Nah, kata muridnya Tajfel namanya William Turner. Itu keren juga ya. William Turner, Peter Pettigrew, Merlin Brewer ya. Tadi siapa sih namanya? William Turner tuh bilang gini.
Ternyata betul kata Aristoteles di zaman dulu, orang itu butuh kategorisasi untuk berpikir. Jadi alamiahnya itu bukan didiskriminasinya ternyata teman-teman. Jadi si Turner itu mau melengkapi penelitian gurunya ini. Enggak, Gurunda Tajfel, enggak gitu. Jadi jangan sampai Gurunda bilang bahwa perilaku diskriminasinya yang alamiah. Yang alamiahnya itu adalah melakukan kategorisasi. Jadi ngelompok-kelompokinnya yang alamiah. Yang enggak alamiahnya tuh yang diskriminasi. Jadi kan apa sih maksudnya alamiah, Kak? Maksudnya alamiah tuh kita nggak akan punya pilihan lain, ya pasti kayak begitu. Itu namanya alamiah. Mau kita tahan-tahan seberapa bulan pun, kalau pengen ya pasti pengen itu mah nggak bisa ditahan-tahan. Karena alamiahnya kita memang butuh. Kok contohnya gitu ya? Ini contohnya ekstrim biar pada ngeh ya. Alamiahnya gitu. Enggak, jangan sampai kita mikir bahwa mendiskriminasinya itu yang alamiah. No. Mendiskriminasinya itu choice, pilihan. Yang alamiahnya itu mengkategorisasinya. Gitu kata Turner. Maksudnya gimana? Gini nih kata Turner. Dia bikin eksperimen lagi. Eksperimennya juga keren. Lebih jelimet. Susah banget kalau diomongin pakai kata-kata itu ya, agak ribet lah. Soalnya desainnya faktorial eksperimennya. Jadi Turner tuh bilang gini. Orang itu memahami dunia pakai kategori. Jadi kita itu memahami dunia, mengenal dunia itu pakai kategori. Saya kasih contoh yang simple aja kayak gini. Kita lagi jalan, terus tiba-tiba ketemu orang lain, terus nyapa. Hey Zain, hey, masih inget nggak? Enggak, dalam hati, tapi ya nggak bilang enggak, tapi dalam hati. Siapa ya? Terus saya lihat mukanya. Nah, muka orang yang nyapa ini, lalu saya cari kategorisasinya. Ini teman SMP? Bukan. Teman SMA? Bukan. Nah, kebayang nggak? Saya ngebayangin muka dia berdasarkan kategorisasi jenjang pendidikan. Kebayang ya? Coba, kalau kita nggak punya kategorisasi, bablas. Ini gimana cara nginget? Kebayang ya? Dan itu alamiahnya kita. Kita tuh alamiahnya akan menggunakan kategorisasi untuk merecall, berpikir. Jadi ketika saya ketemu, hey Kang, ingat aku nggak? Bukan. Teman kuliah. Beda jurusan ya? Oh iya, nah. Kategori itu ngebantu kita banget. Jadi kategorisasi itu ngebantu kita untuk memahami dunia. Jadi memahami itu bukan melakukan dan merespon, tapi memahami. Jadi ada dunia, kita butuh kategori untuk memasukkan dunia itu ke dalam diri kita. We create categorization. Jadi kata Turner, human atau people itu think in the aid of categorization. Jadi manusia itu berpikir dengan bantuan kategorisasi. Ya, kita butuh kategorisasi. Makanya kalau kita nggak punya folder dalam laptop kita, ada file baru masuk, pusing kita, acak-acakan. Desktopnya teman-teman tuh pasti acak-acakan. Folder downloadnya teman-teman cek deh. Abis downloadin Korea banyak nggak kita folderin ya? Oh ini folder The Marriage apa gitu, The World of the Marriage ya. Ini folder Kingdom, ini folder Sex Education ya. Ini folder Money Heist. Kalau film-film yang habis kita download itu nggak masukin ke folder, acak-acakan hidup kita. Kita nggak bisa memahami dunia dengan baik. Maka itu yang paling penting. Jadi kalau ada orang yang nanya, Kang, gimana caranya ya merekayasa pikiran supaya lebih rapi, supaya lebih teliti? Beresin folder laptop lo, beresin file-file di desktop. Itu paling penting. Beresin kamar yang rapi. Itu tuh cara kita mengkategorisasi, cara kita memahami dunia dengan lebih baik. Nah, tapi cara memperlakukannya tidak dengan diskriminasi. Nah, diskriminasi ini memang kecenderungan, errornya, biasnya manusia. Jadi kita punya kategorisasi, tapi ada dampak juga nih. Errornya mengkategorisasi, kita jadi lebih diskriminatif. Karena kita punya kategorisasi, kita memperlakukan orang secara berbeda dari diskriminasinya, dari kategorisasinya. Nah, itulah yang disebut dengan prasangka. Gitu. Jadi kita punya perasaan negatif kepada seseorang karena dia bagian dari kategorisasi tertentu. Gitu. Nah, itu juga bahaya. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya, bahwa ternyata ujian kita bukan di ujian soal kategorisasinya, tapi ujian di bagaimana caranya merespon kategorisasi ini. Yang paling ngegemes ini mungkin teman-teman di UPI merasakan ya. Psikologi UPI dengan BK. Wah, itu selalu berantem nih. Ngomongin
Konseling juga ada psikologinya loh, psikologi pendidikan. Atau psikologi kita psikologi murni. Padahal sama-sama ilmu kok. Yang penting bermanfaat ilmunya. Jadi walaupun kita ngaku psikologi murni atau kita ngaku nggak murni, tapi ilmu kita nggak bermanfaat, cume gitu. Kang Zen, mohon maaf ya, Kang Zen itu jangan ngomongin soal ranah-ranah yang sifatnya ekonomi, karena kamu kan bukan orang ekonomi. Loh, emang nggak boleh berekonomi, berbisnis gitu? Emang yang bisnis itu harus orang bisnis? Gitu. Apakah yang ngitung itu harus orang matematika? Kan enggak. Jadi, kita itu mengkategorisasi ilmu bukan untuk mendiskriminasi. Kita itu mengkategorisasi ilmu untuk mendalami apa yang lebih baik bagi kita. Saya milih psikologi sosial, ya saya ingin mendalami psikologi sosial. Kalau Alwin pengen psikologi klinis, ya dalami klinis. Bukan berarti saya harus mendiskriminasi. Dasar lo orang klinis, nggak ngerti lo, antisosial lo. Klinis mah mikirinnya orang-orang gila aja yang klinis-klinis kan gitu ya. Atau kebalikannya yang klinis nggak paham soal kedalaman jiwa manusia sih orang sosial mah. Terlalu banyak konformitas, terlalu banyak gaul, terlalu banyak mikirin tren. Bukan untuk itu. Ilmu itu dikategorisasi untuk didalami. Maka kalau kita bertemu dengan sisi-sisi yang berbeda dalam kehidupan, bukan untuk didiskriminasi, bukan untuk diperlakukan berbeda, tapi untuk didalami. Pertanyaannya, kita memilih untuk mendalami atau mendiskriminasi? Gitu. Apakah dengan adanya dualitas hitam dan putih, kita milih untuk mendiskriminasi? Yang hitam lebih baik daripada yang putih? Enggak, dua-duanya sama baik ternyata. Cuman kita ingin mendalami yang mana? Kehitamankah, kayak kerudungnya Ilsa sekarang? Atau putih, seperti kerudungnya Lala? Gitu. Putih apa? Abu-abu lah ya. Itu apa? Kan bukan untuk kita perdebatkan. Maka yang harus kita pertahankan adalah akal sehat, kewarasan untuk bisa membedakan bahwa ini itu hanya kategori dan aku punya kendali penuh. Aku punya kendali penuh atas perilaku yang aku pilih untuk lakukan. Itu yang paling penting. Maka di sini menjaga keseimbangan pada dua sisi itu penting. Maka nggak ada yang dua hal yang betul-betul baik-baik banget, nggak ada yang buruk-buruk banget. Menjaga diri pada titik keseimbangan di mana kita kalaupun aku harus milih, aku milih untuk mendalami, bukan untuk mendiskriminasi yang satu. Ketika aku milih untuk sekarang nih misalkan metode aja. Pas lagi S3 ini saya lebih milih kualitatif, bukan artinya ingin meninggalkan dan merendahkan mencemooh kuantitatif. No, I choose to emphasize my approach to kualitatif. Aku pilih kualitatif sebagai cara aku mendekati sesuatu. Aku tinggalin kuantitatif, bukan berarti buruk. Enggak, gitu. Nah, itu juga hati-hati teman-teman ketika udah mulai ketemu kategori, bahaya, hati-hati. Ini kategori mantan, ini kategori masa depan. Mantan pasti buruk, masa depan pasti baik. Enggak gitu, men. Dua-duanya ada peluang jadi jodoh. Ya enggak? Dua-duanya ada peluang jadi urusannya yang mana yang ngajak duluan nikah gitu aja. Kan gitu. Kalau kita udah mulai mengkategorisasi dan pada akhirnya mendiskriminasi, kita memilih untuk kalah. Gitu. Jadi makanya di psikologi itu bukan supaya positif, bukan supaya negatif. Enggak, bahkan positif dan negatif juga pilihan kita. Tapi gimana caranya kita selalu sadar penuh bahwa kita berada di tengah-tengah. Dan we have the right and free will to choose. Kecuali untuk hal-hal yang alamiah ya. We have the right and free will to choose. Kita punya kebebasan untuk memilih. Kecuali di hal-hal yang sifatnya alamiah. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan di awal-awal ini. Selanjutnya mungkin nanti dieksplor dari pertanyaan-pertanyaan aja ya. Atau barangkali saya ngomongnya ketinggian ya. Ini tuh udah saya coba rendah-rendahin ya. Nah, di istilah psikologinya tuh namanya keseimbangan ini namanya homeostatis. Homeostatis. Jadi seolah-olah statis di satu sisi, padahal supaya imbang aja. Supaya imbang aja di tengah-tengah. Ya, balance. Dan hati-hati ini dalam keseimbangan. Bahkan dengan niat baik menyeimbangkan, Thanos pun berbuat buruk. Ya nggak? Bahkan dengan niat menyeimbangkan populasi supaya nggak banyak kaum Yahudi, supaya ras Arya meningkat, Hitler pun berbuat buruk, berbuat kejam. Ya. Itu yang sementara ini itu dulu yang bisa disampaikan. Mungkin dapat insight dari pertanyaan diskusi teman-teman. Mangga Ilsa.